Artinya pembinaan ini siap mental dan fisik. Bisa kita disuruh guling, bisa kita disuruh jungkir, bisa kita disuruh apa saja. Itu semua masuk dalam pendidikan ini. Artinya kalau tidak sanggup ya mundur. Tidak sanggup yang seperti saya bilang tadi. Ya. Ragu-ragu lebih baik kembali saja. Semboyan kami, moto kami, lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Ini. Tapi kalau beta pasti soal mundur. Karena beta ada orang dalam. Ada orang dalam ya. Iya. Jadi luar biasa. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Verlaise di Pojok Tunas Gloria Podcast. Kembali lagi bersama saya. Kalau Sone salah sudah beberapa minggu ini katong Sone tayang karena ada beberapa hal. Tapi hari ini Pojok Tunas Gloria hadir dengan ada satu tamu yang istimewa. Aduh, beta juga takut tapi beta juga harus kasih hormat. Ini yang luar biasa karena yang berseragam ini yang kedua kalinya. Kalau waktu lalu itu angkatan darat, sekarang ini angkatan apa beta sudah tahu ya. Mari sama-sama kita sambut pasukan dari mana Pak Landon? Kopasgat. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik. Wih, kabar baik. Ketong tinju dong Pak. Oh, boleh. Nah, seragamnya keren. Makasih. Apa nih Pak? Baret. Iya. Nah, sekarang semua yang di rumah mau kenal nih Pak nih, namanya siapa, terus tugasnya di mana nih? Baik, nama saya Arianto Marandov. Pangkat saya dalam liter kuning 3, Sersan Kepala. Sersan Kepala. Satuan saya Kompi Senapan C, Batalion Komando 466 Kopasgat. Kopasgat ya. Kupang Kopasgat, itu ya. Adanya di mana tuh Pak? Di Penfui, Lan Hotel Tari. Mantap nih. Ini kalau ketemu dengan Pak Lanton, memang Pak, enaknya dipanggil apa? Pak Arianto? Abang saja, Bang Marandov ya. Oh, Bang Marandov. Iya. Pikir Bang Maradona. Bang Marandov, mantap. Iya. Pak, kalau soal salah orang Papua. Oh ya, orang Papua. Orang Papua itu sama seperti orang NTT juga, hitam manis. 11 ya kan? 12. Iya. Mana yang 11? 11-nya orang NTT, 12-nya orang Papua. Oh iya. Makanya manisnya. Manisnya ya. Oh iya. Yang lebih manis mana? Yang lebih manis saya kira orang Papua. Oh ya, saya orang NTT juga manis. Oh iya. Oke Pak, selamat datang di Pojok Tunas Gloria Podcast. Ketong sangat senang dapat tamu yang luar biasa, yaitu Pak Marandov ya. Pak Marandov ini adalah prajurit kalau mau dibilang ya. Iya. Prajurit pembela tanah air kalau mau dibilang itu. Iya, Nah mungkin yang di rumah Pak, yang di rumah mau tahu dulu Pak, ini tadi kan sudah kasih tahu. Iya. Nah sekarang yang di rumah mau tahu nih Pak, ini tugasnya seperti apa dan latar belakang Pak ini seperti apa? Mungkin dari latar belakang dulu. Iya. Latar belakang sebagai pribadi atau sebagai satuan ini? Boleh pribadi, setelah itu jadi seperti ini. Oh iya, awal mulai jadi tentara. Iya. Awal mulai jadi tentara itu memang dari kecil. Dari kecil itu kehidupan keluarga kami itu tinggalnya dekat dengan asrama tentara Di Papua ya? di Papua. Papua mana ya Pak? Papua daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor. Kebetulan rumah dengan asrama tentara dekat, sehingga dari SD itu sudah kami lihat-lihat setiap pagi, siang, sore itu tentara sering lari bawa ransel, senjata, helm, pasti lewat depan rumah kami. Jadi kalau lewat gitu, kami ikut belakang, baru saking senang kami gini, wah tentara. Karena lagunya biasanya ada lagunya. Iya. Ada lagunya. Mungkin Pak nanti persiapan sebentar nyanyi. Lanjut Saya Pak. paling suka menyanyi. Oke, lanjut Pak. Hanya yang mendengarnya nggak suka nanti. Oke. Sehingga ya itu mulai sering lihat, namanya orang bilang karena keseringan akhirnya jadi jatuh cinta. Jatuh cinta sama tentara. Ya. Sehingga mulai SMP, SMA bertanya-tanya kalau mau jadi tentara itu seperti apa. Oh, kalau mau jadi tentara itu
harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian siapkan fisik, mental, dan banyak-banyak belajar. Sehingga di saatnya nanti apabila tes tentara, pasti adik tidak akan mengalami hambatan karena sudah siap, baik fisik, mental, dan juga rohani. Siap. Sehingga dengan ada cita-cita itu, begitu ada kesempatan tamat SMA, saya langsung mendaftar menjadi seorang TNI. Dan langsung puji lulus. Tuhan, memang tidak langsung lulus karena namanya manusia itu pasti ada jatuh bangun. Oh iya gitu. Pertama gagal. Oh gagal ya? Gagal dulu. Astaga. Rasanya tuh kayak dunia ini mau kiamat. Atau mungkin tidak mau makan ini 1 hari 2 hari karena kecewa atau bagaimana, Pak? Kalau namanya gagal itu, kalau tentara sekarang sudah hal biasa. Hal Tapi biasa. dulu kami waktu masih jadi sipil, belum jadi tentara. Rasanya tuh dengar gagal diumumkan begitu nama kita gagal, rasanya tuh dunia itu langit runtuh sampai ke tanah. Apalagi itu cita-cita yang didambakan. Cita-cita yang memang sudah kami banggakan sejak dari kecil. Siap. Sehingga ya itulah, begitu tes yang berikut baru kami berhasil dinyatakan lulus sebagai seorang TNI. Dan itu Pak memang ambil khusus untuk angkatan udara. Iya, memang kalau untuk kami di Papua memang, dan khususnya TNI itu penerimaannya ada khusus darat, laut, dan udara. Jadi Pak ini daftar khusus untuk yang khusus angkatan di angkatan udara. Kebetulan rumah saya memang dekat dengan pangkalan TNI Angkatan Udara, sehingga lebih mudah, lebih dekat karena tidak membuang biaya. Jalan kaki pun juga nyampe. Mantap. Setelah itu lulus. Setelah lulus dan kami dinyatakan lulus, berangkatlah persiapan pendidikan di daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah. Ya, yaitu Solo. Setelah itu kembali lagi ditugaskan ke Papua atau bagaimana? Kalau untuk penugasan, banyak sekali penugasan yang sudah kami lalui. Setelah pendidikan lulus, kami tugas pertama di daerah Bandung. Oh itu ya. Sorry Pak, itu tahun berapa tuh Pak? Di Bandung saya mulai lulus pendidikan tahun 97. 97. Ya, 1997. Itu beta baru kelas 4 SD. 4 SD. Luar biasa. Berarti sekarang kita sudah sangat jauh. Ya, sangat jauh untuk umur, tapi untuk persaudaraan sangat dekat. Wih, mantap. Oke, setelah itu dari penempatan itu dipindahkan lagi. Penugasan dulu. Penugasan pertama saya tahun 98 di tim-tim. Di tim-tim. Dulu tim-tim belum lepas, sehingga penugasan kami salah satunya daerah Timur-Timur. Sehingga saya pertama kali melaksanakan tugas itu adalah di daerah Timur-Timur tahun 98. 98. Iya. Kembalinya tahun 99 setelah mau pelepasan Timur-Timur dari Indonesia. Jadi sorry ya. Jadi Pak dapat dapat kejadian itu. Untuk kejadian pelepasan tidak. Karena kita kan 6 bulan, 7 bulan harus sudah dilaksanakan tukar gitu. Rolling. Artinya penugasan baru. Jadi tadi Bandung ya? Bandung. Kemudian tim kembali lagi ke Bandung. Kembali ke Bandung. Tahun 99 kejadian kerusuhan di Jakarta. Awalnya kan tahun 98 itu. 98, 99. Setelah pulang dari tim-tim, kami 1 bulan di Bandung, terjadi kerusuhan di Jakarta. Yang krisis moneter ya? Krisis moneter, iya benar sekali. Sehingga membutuhkan banyak personil untuk TNI untuk melaksanakan pengamanan di ibu kota, Jakarta. Sehingga salah satunya pun saya merasa bangga karena dengan menjadi seorang TNI, saya bisa melihat kota besar yang disebut dengan kota Jakarta. Luar biasa. Oh ya. Nah, kalau saya salah nih Pak. Iya. Dulu kan beta masih SD itu. Benar. Nah, yang beta lihat di TV itu parah. Itu kerusuhannya sampai parah-parah. Parahnya seperti apa dulu? Kayak lempar, bakar dan sebagainya. Oh iya, itu sudah kami alami semua itu. Luar biasa. Dan itu Pak, saya salah satunya sebagai kalau mau dibilang korban juga korban karena kami dilemparin oleh massa yang namanya juga mungkin adik bisa nonton di pernah dengar. Itu kami TNI posisinya memang kalau kita bilang dilema, maju salah mundur salah. Betul. Jadi kami
ya terpaksa ya melaksanakan tugas, artinya mengamankan, melindungi. Cuman mengamankan Dan melindungi rakyat yang ada di sekitaran situ. Karena namanya demo, kerusuhan ini kan bakar-bakaran. Iya. Terjadi pembakaran di mana-mana. Jadi Pak kena lempar. Kami ya namanya juga militer, karena lempar tuh hal biasa. Wih, sorry Pak ya. Iya. Kalau karena beta itu beta emosi. Oh, itu sudah pasti. Gigi asam. Gigi asam. Gigi asam. Dan beta akan ambil ini. Beta dong lempar pakai batu, beta lempar pakai kertas Pak. Tapi di dalamnya isi batu. Santai ya. Iya, memang betul. Tapi memang dilatih. Selain fisiknya, ininya juga mentalnya juga. Dilatih mental. Kebanyakan kami tentara kalau mental tidak kuat, berarti kami akan balik kanan. Karena di dalam kita mau masuk di daerah suatu tempat lembaga pendidikan, itu papan besar-besar sudah ditulis jelas-jelas. Yang ragu-ragu lebih baik kembali saja, mundur. Artinya demikian. Oh, ya. Jadi kalau merasa tidak mampu, sudah pulang saja. Betul. Karena sudah masuk di daerah militer, daerah tempat pendidikan militer, itu ada punya prinsip begini. Lebih baik mandi darah dalam pertempuran, dalam latihan, daripada lebih baik mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran. Mantap ya. Itu sudah simbolnya kita. Simbolnya harga mati ya. Iya. Mantap. Dan kalau mau dibilang panjang sabar juga ya. Kalau hadapi model-model begitu dong harus panjang sabar. Kalau kami di Kupang, ya di luar dari tentara beta tiki lu memang. Itu. Tapi karena sudah menjadi seorang tentara, itu sudah dilatih. Dilatih untuk namanya sabar menghadapi. Ya itu sudah kita bilang ya, cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Sebagai seorang militer harus mampu untuk hadapi dengan sabar. Nah, setelah pengamanan di Jakarta. Iya, tahun 1999 sampai 2000. Oke, setelah itu? Setelah 2000 itu kan sudah aman. Sudah aman. Situasi kota Jakarta itu sudah dinyatakan aman. Dipindahkan lagi ke kami dulu itu kan dibantukan di Kodam Jaya Angkatan Darat. Angkatan Darat itu. Kan Pak Angkatan Udara. Iya. Tapi waktu dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk wilayah kota Jakarta, semua TNI, darat, laut, dan udara, semuanya difokuskan tinggal di Kodam Jaya, dibantukan di sana. Oh, diperbantukan. Setelah tahun 2000 itu sudah awal Januari 2000, kota Jakarta sudah dinyatakan aman. Setelah dinyatakan aman, kami satuan dikembalikan ke satuan masing-masing. Jadi darat kembali ke satuannya, laut, demikian juga kami Angkatan Udara. Dan itu Pak kemana tuh? Dan saya tidak kembali ke Bandung, tapi saya diperbantukan lagi di Jakarta. Di batalion dulu namanya batalion Skadron 461. Skadron itu apa ya? Skadron itu dulu nama, kalau sekarang sudah namanya batalion. Kalau sekarang. Kalau dulu dinamakan Skadron karena kami pasukan Angkatan Udara, sehingga disebut dengan Squadron. Ya. Ada skuadron tempur, ada skuadron udara pesawat. Nah, sehingga kami namanya Squadron 461. Jakarta. Ya. Setelah dinyatakan kondusif, kami dikembalikan ke Skadron 461 Jakarta. Kami dipercayakan melaksanakan tugas operasi di daerah Aceh. Oh, ini nih. Nah, keren nih. Ini luar biasa. Waktu itu kan memang dalam tanda kutip ya panas, kalau mau dibilang. Iya. Panas. Iya. Memang ya seperti tadi panas. Panas boleh panas, hati tetap dingin. Tetap. Itu sudah prinsip TNI. Tetap tugasnya adalah mengamankan. Di sana itu seperti apa? Memang kalau untuk Aceh, saya kira di mana-mana pun juga namanya manusia itu pasti pengennya yang enak-enak saja, yang damai ya, kan? Jadi kita di sana melaksanakan tugas pengamanan, mengamankan tetap TNI Angkatan Udara pasti mengamankan alutsista yang ada di bandara, terkhususnya di sana. Sehingga kami di sana mengamankan dari gangguan-gangguan sekelompok-kelompok orang yang tidak menginginkan kedamaian di Indonesia Indonesia, terkhususnya di Aceh. Nah, jadi ada sekelompok-kelompok orang, tidak semua juga masyarakat Aceh tidak. Dan akhirnya ada sekelompok orang saja. Dan akhirnya bisa tertangani dengan baik sampai ya kami puji Tuhan
2002 pertengahan kami melaksanakan pergantian dengan situasi yang aman terkendali. Oh ya, waktu tsunami? Itu saya melaksanakan penugasan yang kedua, yang kedua dengan di situ. Raja Wali 4. Raja Wali 4. Ya, dalam kami TNI ada namanya Raja Wali 1, Raja Wali 2, Raja Wali 3, dan Raja Wali 4. Saya kebetulan dipercayakan untuk mengikuti Raja Wali 4, melaksanakan dinas operasi di wilayah Aceh. Itu sudah terjadi tsunami atau sebelum terjadi tsunami? Sebelum. Jadi saya Pak lihat nih. Saya datang di bulan September tahun 2004. 2004. Nah, kejadian tsunami itu tanggal 26 Desember 2004. Oh iya betul. Iya. Iya. Jadi kejadian kami tahu persis. Ada di situ. Karena saya ada di situ. Jadi mau cerita model apa saya pasti tahu karena saya salah satunya personil yang ada saat itu. Mungkin sebagai manusia ya. Iya. Aduh Tuhan. Beta pasrah. Jadi kejadian sedikit saya menceritakan kejadian tsunami, terjadinya tsunami. Nah, kejadian itu hari Minggu pagi. Itu kami yang terkhususnya beragama Kristen itu akan melaksanakan ibadah. Dan satu-satunya gereja yang ada di Banda Alok Sumawe, di sana ada namanya Alok Sumawe, itu hanya ada satu di pusat kota. Sehingga perjalanan kami dari pangkalan kami bandara Alok Sumawe ke kota itu kurang lebih makan waktu hampir 1 jam. Jadi jam kejadian itu jam 8.08 sekitar 10 menit. 08.10 menit. Itu kami baru persiapan untuk mau berangkat ibadah. Saat kami sarapan pagi itu dia pertama itu bunyi getaran dulu. Gempa ya? Bunyi seperti gempa. Sorry Pak. Waktu Pak, ini meja ditogoyang Pak. Iya. Beta pikir ada gempa betul nih. Saya harus memberikan getaran sedikit ini. Getaran, contoh ya. Dia goyang. Itu kami lagi makan pagi dan saat kejadian, nah kami tentara ini kan macam-macam suku. Ada dari Jawa, ada dari Papua, ada dari semua suku. Jadi kebetulan di saat itu mayoritas kami suku Jawa yang saat itu, sehingga waktu terjadi gempa itu teman-teman saya yang orang Jawa itu bilang bahasa mereka bilang begini, lindu. Apa itu? Lindu artinya itu gempa. Panik lah sudah. Panik. Lindu, segera keluar. Saya kan tidak tahu. Jadi orang pada bilang lindu, saya bilang bukan lindu, gempa. Tidak lindu, bukan. Kami tawar-menawar di situ terjadi ribut. Karena bahasa yang memang tidak mengerti ya. Tidak mengerti karena kami beda-beda suku di situ. Sehingga memang ramai di situ. Satu bilang lindu, saya bukan lindu, itu gempa. Akhirnya keluar sudah kami dari kamar, goyang-goyang. Dia goyang tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Dia kurang lebih sekitar 15 detik. Dia goyang. Habis itu senyap. Jadi kami sempat keluar semua duduk di tanah karena goyangannya juga luar biasa. Sekitar 15 menit kami lihat situasi aman terkendali, tidak ada masalah. Segera kita persiapan yang umat Nasrani langsung ibadah mobil ditemani sama teman-teman kami yang non Kristen, artinya yang Muslim. Jadi kita langsung berangkat sama-sama menuju rencana menuju ke kota, yaitu kota Lok Sumawe untuk melaksanakan ibadah. Keluar dari belum radius kami, namanya radius kita bilang apa? Radius kami itu TNI Angkatan Udara dalam pengamanan kami itu 5 kilo dari bandara. 5 kilo dari bandara. Belum juga keluar dari wilayah bandara. Itu sudah mulai kami kan pakai mobil reo. Reo ini kalau di sini saya belum jarang saya lihat mobil reo di sini. Keluar mobil reo kami terus menuju tempat ibadah itu kota Lok Sumawe kan di pinggiran tuh hampir rata-rata dia pinggiran pantai kota Lok Sumawe itu. Kayak pasir panjang. Ya benar. Jadi kita sepanjang jalan ini seperti dari Tarus menuju ke Tedis kota terminal
Jadi jalannya itu pinggir pantai. Pinggir pantai. Iya, benar, pinggir pantai. Itu waktu jalan dengan mobil itu, masa yang luar biasa, yang warga masyarakat sekitar satu kampung, dua kampung itu lari. Pertama kami lihat, saya kebetulan sebagai jabatan saya waktu itu adalah Wadandru. Apa itu? Wadandru itu wakil komandan regu. Pangkat saya Merah 3. Nah, saya sebagai dalam satu kendaraan biasanya Wadandru di depan, Dandrunya di belakang. Nah, itu dalam aturan kita taktik tempur. Betul. Wadandru di depan, Dandrunya di belakang. Wakilnya yang di depan ya? Wakilnya justru di depan. Kenapa? Supaya kalau misalkan terjadi kasar-kasarnya ketembak, wakilnya ketembak, bukan komandannya. Oh iya, betul. Karena komandan ini kita harus jaga dia. Jaga dia. Apapun terjadi, anak buah boleh kena, komandannya jaga. Betul. Karena mengatur serangan, mengatur strategi ada di komandannya. Betul, kan otaknya ya. Otaknya ada di sini. Jadi kita berusaha untuk melindungi. Siap. Kita punya. Lanjut. Di saat pas kita mau menuju ke gereja, itu perjalanan masih jauh. Pertama yang saya lihat itu adalah minta maaf seorang ibu lari dengan anak. Di sana mayoritas orang Aceh pasti ibu-ibu, namanya orang sudah ibu-ibu ya, pasti menggunakan kain sarung. Nah, jadi waktu lari saya tanya, ibu kenapa? Itu dia tidak mengeluarkan bahasa kata-kata, dia hanya menggunakan isyarat, tunjuknya ke belakang gini. Ada bahaya mau datang. Mungkin maksudnya ada bahaya dari belakang. Iya. Dia lari terus. Jadi kami namanya di daerah operasi kalau sudah seperti itu kita sudah mulai siaga. Apa ini? Apakah ada musuh ataukah ada orang yang punya niat jahat sama ibu ini? Kita sudah mulai kendaraannya kita mulai pelangin. Laju kendaraan kita kurangi. Mulai kelompok 5-6 orang lari. Kami tanya juga. Saya di depan tuh saya sempat bilang sopirnya berhenti. Kemudian saya buka pintu, saya tanya, Bapak, kalau kita bilang bahasa Aceh ya, bahasa Aceh ini masih ingat sedikit. Homja dari mana? Dari mana? Dia hanya tunjuk ke belakang. Semuanya tunjuk ke belakang. Kemudian saya bilang teman, coba kita berhenti. Siapkan pasukan di belakang. Jangan sampai ini ada musuh yang menyerang masyarakat ini. Karena kalau tugas kita adalah apabila masyarakat diserang oleh musuh, tugas kita adalah membantu mengamankan, melindungi kita punya masyarakat. Di saat kita berhenti, saya tidak tahu, saya tidak nyuruh, tiba-tiba kendaraan ini sudah penuh dengan kita punya masyarakat. Sudah pada naik semua dan bahasa mereka begini, Pak, kembali ke atas. Kembali ke atas artinya kembali ke kita punya home base. Home misalnya tempatnya kita pasukan angkatan udara. Saya tanya kenapa? Mereka tunjuk ke arah yang tadi disebutkan oleh beberapa bapak dan ibu itu. Kemudian disitulah saya melihat langsung dengan jelas-jelas pohon, kalau kami di sini bilang seperti pohon sagu ini tumbang, roboh gini. Rumah ikut di sana kan rumah-rumah yang kalau kami sini di timur sini bilang rumah-rumah bebas, rumah dinding ya. Rumah dinding ikut dihantam oleh namanya tsunami ini. Air laut ya? Banjir. Air laut di apa namanya sudah menyatu dengan lumpur-lumpur dan segala macam pohon-pohon itu kan didorong dari arah laut. Betul. Sehingga kita lihat itu hanya seperti lumpur yang lagi jalan. Lumpur jalan. Oh ya. Jalannya pelan. Tapi semua jadi dapat apa di situ kasih apa rubuh. Yang dia tabrak itu akan ikut. Dia kasih rubuh semua. Termasuk pohon-pohon sagu yang apapun dia kasih rubuh. Rumah pun dia kasih rata. Pak kabur sudah. Dan jangan tanya lagi. Otomatis. Saya bilang kalau bisa diangkat mobil langsung kasih belok cepat sudah. Siapa yang mau mati konyol? Kalau mati membela masyarakat saya, warga saya, kita masih terima itu. Betul. Tapi kalau mati dengan hanya karena lumpur banjir, ini hal yang sia-sia. Betul. Sehingga kami cepat, sopirnya langsung putar mobil dan saat itu saya hanya melihat mungkin roda saja yang tidak ada orang berdiri di situ. Karena roda mutar. Coba kalau rodanya tidak mutar, semua tak gantung ya. Semua akan bergantungan di situ. Dan satu misi pertama kami adalah bagaimana kita membawa masyarakat ini, warga kita ini mencari tempat yang aman. Kemudian saya langsung pegang radio, saya bilang Danru saya kontak ke markas menyampaikan bahwa
terjadi, kita tidak mengenal namanya tsunami, kita mengenal banjir, air pasang naik, air laut naik. Tapi naik dahsyat ya. Nah, jadi kami sampaikan ke home base markas kami, mereka bilang ada apa sebenarnya di laut? Kami bilang air laut naik. Kalau air laut naik itu kan paling cuma seberapa saja. Mungkin kalau biasa kita di normal paling naik itu sekitar 1-2 meter. Iya. Cuma karena ini yang luar biasa, kami tidak bisa omong karena kami belum tahu namanya tsunami itu seperti apa. Betul. Jadi saat itu tugas kita pertama adalah berarti mengamankan masyarakat, membantu mereka. Kita kontak berapa mobil yang ada di tempat kami kerahkan semua, oleh komandan kami dikerahkan semua membantu masyarakat yang masih dalam perjalanan. Tapi minta maaf, yang bisa kami bantu, yang tidak bisa kami bantu, kami tidak bisa bantu. Terbatas ya. Sehingga karena kemampuan kami yang namanya kemampuan manusia terbatas. Sehingga semakin lama air semakin naik, ya kami sudah tidak bisa kembali ke wilayah pinggir pantai dan kami kembali ke home base kami. Apa yang bisa kami selamatkan, masyarakat warga yang bisa menyelamatkan diri masuk di tempat kami untuk berlindung, itu yang kami berikan. Dan kami bersyukur karena walaupun dengan keterbatasan kami bisa mampu membantu sesama kami, terutama masyarakat warga sekitar itu. Keren nih. Dan itu panik semua ya? Luar biasa. Kurang lebih 3 hari baru airnya itu surut. Dan tugasnya Pak dan teman-teman itu setelah itu juga membantu untuk evakuasi. Selain tugas mengamankan wilayah, saat itu mengamankan alutsista kami langsung juga dibilang dengan kalau bahasa bilang tugas kemanusiaan yang harus kami laksanakan, itu membantu warga, membantu masyarakat, mengamankan, kemudian membantu mereka untuk menyiapkan tempat. Ada yang kira-kira sakit, kita sudah ada tim medis dari tempat kita, sudah ada tim medis sehingga yang sakit-sakit. Salah satunya saya bersyukur, saya masih ingat sampai hari ini, mudah-mudahan suatu saat saya ketemu yang bersangkutan. Itu ada 3 ibu yang melahirkan di tempat kamar saya. Jadi beberapa ibu-ibu yang melahirkan itu kami langsung sama dokter disiapkan, Pak, kamar-kamarnya ya mau tidak mau kamarnya kita sebagai prajurit kita otomatis harus berikan pelayanan untuk masyarakat. Saat itu satu kamar kami yang biasa ditempati 2 orang langsung diisi oleh 3 ibu yang persiapan melahirkan, dan beberapa kamar itu semua saat tsunami itu. Sehingga saya ada titip pesan kepada satu ibu apabila melahirkan anaknya perempuan, saya titip pesan namanya tsunami saya lupa nama itu waktu Tri tsunami. Ya, karena tri bahasa Jawa bilang 3, tsunami kejadian. Pas kejadian tsunami. itu. 3 ini kenapa saya bilang tri? Karena 3 ibu yang ada di situ. Jadi saya bilang tri tsunami. Titip pesan kalau perempuan, saya titip pesan namanya tri tsunami. Keren. Luar biasa. Mantap ya. Dan satu lagi. Mungkin setelah kejadian itu, beberapa saat kejadian itu mungkin dengan cepat Pak dengan teman-teman tentara dan sebagainya mungkin langsung turun untuk menyelamatkan yang kira-kira bisa diselamatkan, dan pasti banyak yang dalam tanda kutip tidak terselamatkan dan itu sudah selesai, maksudnya sudah jadi mayat. Iya benar, karena dan banyak sekali 3 hari baru airnya itu tidak sudah mulai surut, atau kita bilang airnya mulai kering pelan-pelan. Karena namanya lumpur ini kan dia butuh proses. Betul. Dia butuh proses sehingga butuh 3 hari baru air itu kering. Sehingga yang ada saat itu adalah lumpur. Dan total segala macam komunikasi putus waktu kejadian. Satu-satunya yang bisa digunakan komunikasi adalah pakai namanya komunikasi satelit, radio satelit. Nah itu yang punya hanya kita bilang satu satuan itu hanya punya 1. Jadi udara punya 1, darat satu, laut punya 1. Jadi komunikasi itulah yang mereka gunakan. Kemudian komunikasi sampai ke pusat dalam hitungan 1-2 hari kemudian turunlah kita bantuan baik dari kita Indonesia sendiri, dari luar negeri maupun juga dari luar negeri.
Sehingga luar biasa karena perhatian luar negeri terhadap kita bangsa Indonesia sangat luar biasa. Begitu kejadian dengan cepat mereka respon kejadian yang ada di itu, sehingga bantuan begitu luar biasa datang setiap hari. Iya, minta maaf ya, mungkin rasa takut itu sudah tidak ada. Untuk dalam tanda kutip ya, mungkin langsung ambil mayat atau apa lagi seperti itu. Yang memang pertama namanya manusia kalau lihat minta maaf seperti sudah meninggal dalam kondisi yang tidak sempurna. Karena kejadian tsunami itu kan bukan seperti kejadian orang mati karena sakit atau apa. Jadi posisi badan tubuh semua dalam kondisi utuh. Kalau kejadian tsunami ini minta maaf hampir tidak utuh. Betul. Tugas kami sebagai TNI selain perang adalah kemanusiaan juga. Misi kemanusiaan. Kami harus laksanakan itu. Sehingga apapun kita sudah terikat sumpah, sudah terikat kontrak, mau tidak mau kita harus laksanakan itu. Ya hidup untuk Indonesia kan? Ya, sudah punya prinsip NKRI harga mati. Apapun yang terjadi, saya harus lakukan itu. Demi untuk satu negara, dalam negara itu ada masyarakat juga. Ya. Mantap, keren. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa juga. Luar biasa. Nah, luar biasa. Sudah nih. Setelah Aceh. Iya. Lanjut di mana nih, Pak? Setelah Aceh pulang, kami memang 2 kali ke Aceh, 2000 dan 2004. Kemudian setelah pulang, kebetulan memang sebagai tentara yang saya bilang tadi bahwa ada suka dan dukanya sebagai seorang tentara. Jadi kerinduan untuk kumpul bersama keluarga itu sudah pasti. Oh iya, pulang kampung. Iya. Akhirnya karena mungkin tugas saya di Jakarta kurang lebih hampir 8 tahun, komandan melihat bahwa sudah waktunya berkumpul dengan keluarga, sehingga saat pulang dari Aceh saya dipanggil komandan. Bagaimana Pak Marandov? Sudah 8 tahun pengabdian Pak Marandov di satuan ini, mungkin ada yang bisa komandan saya sebagai komandan bisa berikan untuk Pak Marandov sebelum saya pindah. Apa yang Pak Marandov inginkan? Saya bilang, komandan, saya hanya minta satu, bisa kumpul bersama keluarga. Karena kesejahteraan saya sebagai seorang prajurit adalah kumpul bersama keluarga. Mantap ya. Istri dan juga anak-anak. Oh ya, waktu itu sudah menikah juga? Sudah menikah, dan anak saya satu yang di Jakarta, waktu lahirnya di Jakarta. Anak saya itu 2. Satu yang lahir di Jakarta. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa, mujizatnya luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya dan keluarga, sehingga anak saya yang pertama yang lahir di Jakarta sudah mengikuti jejak saya sebagai seorang TNI Angkatan Udara, sebagai seorang prajurit, dan sekarang berdinas di markas besar TNI Angkatan Udara di Jakarta. Wah, mantap. Keren tuh Pak ya. Dan waktu itu mungkin kalau Pak, waktu tsunami itu memang sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga. Putus kontak. 1 bulan itu memang putus kontak 1 bulan itu. Terus terang. Mungkin keluarga di Papua juga. Tuhan tolong ini. Bukan Bapak di Jayapura saja, yang termasuk di Kupang ini dan juga terutama adalah istri saya. Yang sudah pasti. Di mana ini beliau? Karena dulu terus terang HP ini kan belum ada. Betul. Dulu HP tidak ada. Kami hanya numpang lewat telepon biasa, putar begini dulu. Oh iya, tahu. Ya, dan itu hanya numpang di kantor TNI Angkatan Udara. Mantap, Mas. Setelah itu dapatlah hadiah dari komandan, pulang kampung, menikmati hidup dengan keluarga. Nah, setelah itu ditempatkan di mana lagi, Pak? Di Kupang. Oh, dari situ langsung ke Kupang? Langsung ke Kupang. Saya minta untuk bertemu. Tahun berapa di Kupang? Jadi saya setelah tugas dari 99 di Jakarta sampai 2006, setelah tsunami 2004, kemudian 2005 akhir November kami selesai tugas di Aceh, kami kembali ke Jakarta. Desember Jakarta, setelah komunikasi dengan komandan saya luar biasa, beliau bilang oke, kamu sudah boleh Amelden, artinya mengurus surat-surat untuk persiapan pindah ke Kupang. Ke Kupang. Jadi saya pindah ke Kupang itu naik kapal laut, Natalan di laut. Termasuk tahun baru juga. Wih, hal yang luar biasa. Kan lama.
1 minggu perjalanan minggu dengan kapal laut. Sampai di Kupang tanggal 2 Januari tahun 2006. 2006. Ya, Wow. saya masuk Kota Kupang. Sampai sekarang Sampai hari ini. belum pindah kemana-mana. Belum juga. Rencana mau pindah? Rencana tidak ada karena bagi saya keluarga adalah istanaku kalau tidak salah. Wih, mantap. Jadi bagi saya keluarga saya ada di sini, maka mudah-mudahan komandan pimpinan saya mempercayakan saya untuk tetap mengabdi kepada negara di Kota Kupang. Di Kota Kupang. Sampai dengan masa dinas selesai. Mantap. Tadi beta maksud kalau Pak pindah, Ya. sepatu ya boleh kan? Sepatu pakaian ini. Jadi, boleh lah. Ya. Nah, itu luar biasa Pak ya. Ya. Nah, terima kasih juga buat Pak dan teman-teman di Pasgat. Ya, Kopasgat. Kopasgat itu Komando Pasukan Gerak Cepat. Komando Pasukan Gerak Cepat. Ingat ya, Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu di Angkatan Udara. Yang punya itu adalah Angkatan Udara. Dan itu orang-orang hebat semua. Salah satunya yang ada di beta pun depan ini. Iya, Pak Marando. Wih, keren. Orang Papua yang dalam tanda kutip cinta NTT. Saya sangat cinta NTT. Mantap nih. Nah, ketong bersyukur nih Pak karena puji Tuhan. Iya. Ketong sudah sekolahnya ketong ini sudah 2 kali bekerja sama dengan Kopasgat. Dengan Kopasgat tahun berapa tuh Pak? Sebelum pandemi 2019 kita di sana. Terus bulan lalu kita di tempatnya Pak lagi. Itu satu kebanggaan karena anak-anak semua yang pasti kagum akan tentara. Pastilah lihat dengan kostum yang seperti ini pasti wow, luar biasa. Kan lihat begini kebanggaan. Jarang kan? Iya, benar. Nah, setelah itu banyak hal yang mereka dapatkan di sana. Nah, sekarang mungkin Pak juga yang pasti rasa juga bagaimana harus bertemu dengan anak-anak. Mungkin Pak punya pengalaman yang luar biasa dengan ketong, kok? Ya, luar biasa. Saya merasa namanya dengan anak-anak ini tidak seperti kita komunikasi berbicara dengan orang dewasa. Siap. Anak-anak ini sulit sekali kita ngatur mereka. Harus butuh kesabaran, butuh kalau kita bilang menyesuaikan dengan bahasa kemauannya anak itu. Betul. Jadi anak kecil ini beda. Kalau orang dewasa kita kasih tahu A langsung jalan. Itu kawanmu. Betul. Sama-sama. Hati-hati. Dia paham. Tapi kalau anak kecil sulit. Dalam tanda kutip anak TK ya. Anak TK apalagi. Anak TK ini kawan-kawan, tapi kalau lu salah dengan dia, selesai. Dia ada permen kasih dia bilang tidak. Betul. Ada permen tidak ada. Betul. Memang jujur Pak ya. Iya. Pak kewalahan. Sangat-sangat kewalahan. Tapi yang saya bangga dengan saya punya adik-adik TK kemarin itu. Begitu saya memberikan sedikit perkenalan Kopasgat. Begitu saya perkenalan, kemudian saya memperkenalkan teman-teman satu persatu. Setelah saya sedikit menjelaskan tentang pakaian dan juga beberapa jenis senjata, kemudian saya tanya begini, mungkin ada yang mau bertanya? Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Saya ingat, wih, luar biasa. Saya memang luar biasa. Ini begitu saya tanya siapa yang mau bertanya, semua angkat tangan. Saya bingung dari sekian ratus orang ini kalau saya mau satu-satu layani satu-satu sulit. Karena 100 orang, sedangkan waktu saya namanya anak-anak saya tidak bisa lama-lama. Iya betul. Pasti ya sekitar 10 sampai 20 menit. Sehingga saya langsung to the point, saya tunjuk saja satu-satu. Siapa kira-kira saya melihat ada si satu anak laki-laki, saya lihat dia, saya Pak. Oke. Kalau begitu ya kamu. Adek, mau tanya apa? Begitu dia lihat mau tanya apa, langsung garuk-garuk kepala lagi. Tadi kan bilang saya tanya siapa yang mau bertanya, langsung angkat tangan. Sekarang saya tanya, Adek mau tanya apa? Garuk-garuk kepala. Terus mulai lihat kanan, lewat kiri. Berarti tidak jadi. Saya lihat lagi, siapa yang mau bertanya? Semua angkat tangan. Saya lihat salah satu anak cewek. Ini kayaknya bisa nih. Saya dekatin, kemudian saya bilang begini, ada mau tanya?
Iya Pak, mau tanya apa? Garuk-garuk lagi kepalanya nih. Oh berarti sebenarnya memang luar biasa. Semangatnya ada, hanya masih punya rasa malu. Itu luar biasa. Oke, pengalaman yang luar jadi, biasa. Pak juga harus tahu. Iya. Pak hanya dengan anak TK berapa hari ya? Satu hari. Satu hari. Iya. Pak, bayangkan tidak kalau kita guru-guru setiap hari dengan anak-anak TK di sini. Kalau saya bayangkan begitu, lama-lama saya titip batu saja, tidak apa-apa. Titip batu Pak, sudah. Oke, ketemu lawan coba. Iya. Mana yang lebih hebat, tentara atau guru? Bagi saya guru lebih hebat. Oh, guru lebih hebat. Wow, mantap. Karena tanpa seorang guru, Mantap. tidak mungkin ada seorang presiden. Betul. Presiden jadi awalnya karena dari guru dulu. Betul. Jadi guru itu disebut dengan pahlawan tanpa jasa. Tanpa tanda Jadi jasa. bagi saya guru adalah segala-galanya. Oh ya. Ya. Jadi Dan kita lebih hebat kok, Pak. Ya, dan yang melindungi guru, yang melindungi kakak adalah saya. Jadi saya nomor 2-nya. Nah, lebih hebat. Oke, terima kasih Pak. Nah, seperti yang tadi ketong sebelum mulai ini kan beta ada tanya Pak, tugas utamanya Pak itu apa? Mungkin ada deretan beberapa tugas yang menjadi tugas-tugas utama gitu. Iya. Dari Pak dan teman-teman. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan tugas utama kami, terkhususnya ya, saya berbicara terkhususnya Kopasgat. Kopasgat. Kopasgat tugas pokok pertama adalah melindungi alutsista TNI Angkatan Udara, baik yang ada di bandara maupun yang ada di luar bandara. Di luar bandara seperti radar. Kalau di bandara, maka semua alutsista yang ada di bandara itu tugas kami untuk melindunginya. Contoh seperti gedung, kemudian tower, ada pesawat apa saja yang berada di wilayah bandara, maka itu tugas pokoknya kami. Yang kedua, tugas pokok kedua kami adalah PAM VVIP. Ya, PAM VVIP ini adalah melindungi dan mengamankan pejabat negara. RI1 RI1, ya. RI2. Kalau RI1 adalah presiden, RI2 wakil presiden, RI3 ibu presiden, RI4 ibu wakil presiden. Dan tamu negara setingkat dengan presiden. Jadi, ataupun wakil presiden. Itu tahap nomor 2 ya? Iya. Pertama mengamankan alutsista, area itu, bandara. Setelah itu mengamankan presiden, pengamanan VVIP. Ya, VVIP. Berikut lagi. Kemudian tamu negara. Tamu negara yang dari luar yang setingkat dengan pejabat RI1, RI2 dan RI3. Setelah itu tidak kemudian tugas lainnya. penugasan operasi yang lainnya. Operasi seperti tadi kita bilang melaksanakan pengamanan radar, kemudian melaksanakan pengamanan daerah rawan, contohnya seperti di Ambon dan juga Papua, dan yang terkhusus dan terluas lagi adalah ke luar negeri. Makanya saya bilang begini, dukanya kami sebagai seorang TNI jauh dari keluarga, tetapi sukanya, kebanggaan kami dengan finansial yang terbatas, kami mampu menginjak luar negeri. Itu kebanggaan yang luar biasa. Mantap. Apalagi wilayah dalam negeri. Mau Rote, mau Alor, Pasir semua ya? semua kami injak. Oh ya. Kami mengamankan RI1 dimanapun dia datang, pasti kami ada di situ. Otomatis ya. Secara otomatis. Jadi kalau kami bilang tanpa mengeluarkan biaya, kami bisa menginjak daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh orang-orang. Wih, keren tuh ya. Mantap. Nah, waktu dulu Katong pernah cerita, Pak. Ya kan? Iya. Nah, otomatis sebagai seorang tentara, kalau tidak berperang, begini, kalau seorang tentara pasti akan berperang. Akan berperang, iya. Pasti kan? Iya. Berperang yang namanya juga tentara. Iya. Nah, Pak punya pengalaman itu kesana? Pengalaman perang. Ini yang beta tunggu-tunggu nih. Kalau perang kami Indonesia, kami bersyukur karena sampai hari ini negara kami masih tetap damai. Aman ya? Iya. Kalau mengamankan yang dalam tanda kutip pengamanan seperti tempat-tempat daerah-daerah yang daerah rawan. Rawan? Ya. Contohnya seperti
tahun 2001 itu Ambon, kemudian kalau sampai hari ini adalah Papua. Nah, ini tugas kami di sana adalah mengamankan kelompok-kelompok yang bertikai. Jadi kami di sana itu bukan kami berperang dengan kami punya masyarakat, itu tidak. Tapi kami mengamankan apabila terjadi pertikaian antara satu suku dengan satu suku yang lain. Contoh seperti di Ambon, itu ada suku A dengan suku B sering terjadi bentrok. Iya. Sehingga tugas kami adalah mengamankan. Posisi kami di tengah-tengah, kami berusaha untuk jangan sampai terjadi konflik ataupun kontak sampai mengakibatkan namanya pertumpahan darah. Apalagi sampai terjadinya korban. Jadi tugas pokok kami adalah di situ. Bagaimana cara kita harus melerai mereka, memisahkan mereka sampai jangan sampai terjadi pertikaian. Bila perlu saling berdamai. Itu tujuan kami. Tujuan tidak direncanakan untuk yang namanya tindakan itu tindakan ya. Tidak. Mantap. Nah, selanjutnya tadi kan Beto bilang pengalaman dengan Tunas Gloria adalah seperti ini, dan Keton juga bersyukur bisa bertemu dengan Pak dan tim ya di Komando Pasukan Gerak Cepat itu. Nah, tadi kan sebelum ini juga Keton ada cerita kalau di Kopasgat itu punya beberapa pakaian ya. Iya. Ini pakaian kebesaran. Iya. Setelah itu ada pakaian yang lain lagi. Ada macam-macam pakaian. Jadi ini pakaian kebesaran kami, pakaian Kopasgat. Ini kami gunakan di saat event-event tertentu. Misalkan upacara gabungan TNI dalam rangka seperti TNI kan 5 Oktober. Kemudian ada ulang tahun khusus TNI, misalkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ataupun dari kepolisian. Dalam kegiatan upacara, maka pakaian kebesaran kami yang kami gunakan adalah pakaian Kopasgat ini. Kopasgat. Ya. Mantap. Yang kedua ada, tapi mungkin tidak ada gambar atau apa. Iya. Siap. Itu ada yang kedua namanya pakaian matan. Warnanya hitam. Itu yang biasa kayak Brimob ya. Iya. Dia kenapa kita gunakan pakaian warna hitam untuk penyesuaian di lapangan. Siap. Artinya bahwa pakaian hitam-hitam ini kan identik dengan apa saja. Dari jarak jauh pun orang melihat tidak begitu terlalu kelihatan, artinya tersamar. Dia bisa di mana saja dia bisa menyesuaikan tugasnya. Itu kita pakai untuk misi-misi yang seperti saya sebutkan tadi adalah misi pengamanan VVIP. VVIP. RI1, RI2, RI3 dan RI4. Dan di luar dari itu adalah tamu-tamu negara setingkat dengan RI1, 2, 3 dan 4. Oke. Lanjut pakaian Kemudian yang ketiga itu biasanya kita sama dengan TNI Angkatan Udara pada umumnya adalah pakaian Swabwana Paksa. Warnanya biru langit. Loreng itu ya, loreng biru. Dia loreng biru, benar. Kalau kakak pernah lihat seperti itu biasa digunakan oleh terkhususnya teman-teman kami dari Angkatan Udara di saat-saat upacara kebesaran. Dan kami Kopasgat jarang sekali kami menggunakan itu. Kami rata-rata karena sudah pakaian kebanggaan ini kami pakai ini. Apabila dibutuhkan permintaan dari kita TNI Angkatan Udara menggunakan Swabwana Paksa, maka Swabwana Paksa yang kami gunakan. Oke, lanjut lagi. Yang berikut pakaian salah satu kita bilang pakaian penyamaran sniper. Biasa digunakan oleh seorang sniper. Yang ada seperti rumput-rumput. Iya, benar sekali, seperti rumput. Jadi itu digunakan kalau yang tadi PAM VVIP menggunakan hitam itu jarak dekat, melindungi pejabat yang saat itu turun dari pesawat maupun yang akan berangkat itu menggunakan hitam-hitam. Sedangkan pakaian sniper, pakaian rumbai-rumbai ini digunakan pengamanan dari jarak jauh. Penembak jitu 1 sampai 2 kilo. Keren ya. Kita petembak sniper itu atau petembak jitu itu yang menggunakan pakaian rumbai-rumbai itu. Mantap. Yang terakhir dibilang pakaian waterpark. Kalau bahasa yang orange itu ya? Yang orange itu ya. Itu digunakan untuk penerbang di saat melaksanakan latihan. Itu kenapa dipakai warna orange, biar kelihatan mencolok. Dan apabila terjadi suatu insiden di daerah mana saja, baik mau di hutan, di pegunungan, ataupun di pinggir pantai, ataupun di laut,
warna orange ini kan warna yang sangat mencolok. Betul. Sehingga mempermudah untuk orang mencari dan menolong. Siap. Sehingga kelihatan itu pasti korban atau itu rekan kita. Sehingga dengan mudah, dengan cepat pasukan penolong bisa membantu itu. Oh, oke. Jadi ini pemahamannya beta, Pak ya. Iya. Apakah berapa pakaian tadi ya? 1, 2 biru, 3 hitam, 4 rumbai-rumbai itu, Ya. 5-nya orange. Iya. Berarti ada 5 ya. Oke. Apakah contohnya ya? Kemudian yang satunya itu yang loreng biasa, loreng hijau. Loreng hijau. Yang umumnya kita pakai sama dengan TNI. Oh itu, umumnya. berarti ada 6 ya? Darat, laut, dan udara oke. rata-rata sama. Ya. Rata-rata sama. Ya. Nah sekarang pertanyaannya nih. Iya. Contohnya ya, seperti Pak. Apakah Ya. Pak bisa menggunakan semuanya? Kalau saya bisa, Bisa. sebagai pasukan Kopasgat, kami disebut dengan pasukan Parako. Ya. Ini lambang kami ini Pak. Apa itu? Ini Lama apa Pak? ini Pak? Parako, Apa itu? para dan komando. Oh. Ini brevet yang luar biasa. Pendidikan 5 bulan, ini 1 bulan, ini 5 bulan. Dan ini pendidikan yang sangat ditakuti oleh setiap prajurit yang ada di TNI. Ditakuti maksudnya? Takutin dalam hal latihannya. Latihannya. Sangat sulit mendapatkan ini. Oh ya. Sulit Keras. untuk lulus. Oh sulit. Lulus pendidikan 5 bulan ini. Ini Oh, bagian. Kalau mau tanya di satuan samping darat, laut, untuk brevet ini Hah? mendapatkan ini sangat sulit. Sorry ya, coba ditampilkan di ini. Ya. Oh ya ini. Ini brevet komando ditempuh dengan pendidikan 5 bulan. Dan itu keras. Luar biasa. Minta maaf kerasnya dipukul. Pembinaan. Jadi kalau saya bilang pukul, tidak bisa saya bilang ya dan tidak, karena pembinaan ini macam-macam. Macam-macam. Artinya pembinaan ini siap mental dan fisik. Bisa kita disuruh guling, bisa kita disuruh jungkir, bisa kita disuruh apa saja. Itu semua masuk dalam pendidikan ini. Artinya kalau tidak sanggup ya mundur. Tidak sanggup yang seperti saya bilang tadi. Ya. Ragu-ragu lebih baik kembali saja. Semboyan kami, moto kami, lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Ini. Tapi kalau beta pasti soal mundur. Karena beta ada orang dalam. Ada orang dalam ya. Iya. Jadi luar biasa. Nah, Luar biasa. kalau Pak berarti Pak bisa pakai Saya bisa menggunakan semuanya itu. Semuanya itu. Semuanya bisa. Berarti Pak juga punya 6 kemampuan itu. 6 Maksudnya ya kan masing-masing pakaian dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Nah, berikut lagi Pak. Kalau angkatan udara, Iya. apakah semua bisa bawa pesawat? Kalau angkatan udara kita tidak bisa bilang semuanya bawa pesawat. Semuanya tidak bisa bawa pesawat. Yang bisa bawa pesawat hanya orang-orang tertentu. Tertentu. Pendidikan tertentu. Oh, sudah contohnya ya. Ya. Seperti Pak, sudah tes masuk ke TNI Angkatan Udara. Ya. Itu di dalam ada dites lagi. Ada dites lagi. Untuk masuk ke mana begitu? Ya, benar sekali. Mau jadi sniper, mau jadi ini begitu ya? Oke, sedikit saya menjelaskan tentang yang untuk yang bawa pesawat ini kita bilang seperti kalau di Angkatan Udara adalah penerbang, korpnya korp penerbang. Iya. Dan kalau korp penerbang ini saya tidak bisa menceritakan panjang lebar karena itu bukan ranah saya. Karena ranah kami Kopasgat. Kopasgat. Jadi kalau tanya Kopasgat sampai akar-akar saya akan menceritakan. Bahwa linggis dan kita galau pun saya sampai akar-akar. Kalau untuk penerbang itu sudah khusus, pendidikan pun juga beda. Biasanya dia lulusan-lulusan dari pendidikan sebagai calon-calon komandan, yaitu sekolah-sekolah yang disebut dengan namanya kita bilang Taruna, kalau Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara. Nah, kalau Akademi Angkatan Udara ini, dia setelah pendidikan dasar, maka di situ akan ada pembagian kita bilang kejuruan. Maka disitulah ada yang jurusannya radar, betul. Ada jurusannya mungkin di darat seperti bagian logistik, ada yang bagian macam-macam. Salah satunya yang tadi ditanya bahwa bawa pesawat, ada namanya jurusan penerbang. Disitulah mereka khusus dilatih untuk bawa pesawat. Betul pikir ya namanya Angkatan Udara otomatis ya? Tidak bisa. Oh ya tidak bisa. Tidak otomatis. Mantap. Sudah masing-masing punya bidang. Terima kasih Pak Marandov. Ya. Dipanggil dengan sebutan jabatan apa ya?
Saya kalau di dalam jabatan militer sebagai Danru 3. Danru 3. Ya, Danru Danru 3 baru lanjut dengan nama ya. Ya, kalau biasa kita panggil kesarian ya. Kesarian Ya. dalam ini biasa dipanggil jangan Sersan Marandov. Sersan Marandov. Ya. Nah, sekarang kasih pesan dulu kepada anak-anak Tunas Gloria dan anak-anak di luar sana kalau mau jadi seperti Patu bagaimana? Oh gitu. ya. Pesan saya untuk adik-adik saya. Sini ya atau di sini? Ya. Oh ya sini. Untuk adik-adik saya, putra putri NTT, yang pertama adalah banyak-banyak belajar, rajin belajar, jaga kesehatan, kemudian jauhi hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga dan khususnya bangsa ini. Artinya jauhi narkoba, mabuk-mabukan, hal-hal yang negatif, hindari semua itu. Kemudian yang paling utama adalah selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap cita-cita. Maka segala yang adik-adik harapkan, adik-adik inginkan, pasti tercapai. Mantap. Itu pesan saya untuk adik-adik saya yang bercita-cita menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Lakukan apa yang saya sampaikan. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang merugikan. Yang merugikan ya. Ya. Mantap. Terima kasih banyak Pak. Ya, kita salaman dulu. Ini salaman Salam komando. Oh, salam komando. Ya, nah, ini kita salam disebut komando dengan ini salam adalah komando. ya, salam komando juga ini adalah posisi awal dari kita mau apa tadi bilang? Panco. Panco. Ya, saya menang ya. Oke, kalau ini saya pasti kalah. Karena yang pasti ini di putaran 4, jadi saya pasti kalah. Oke, ya. Jadi saya menang ya. Oke. Minta maaf saya menang. Iya. Ya, Saya dan, pasti- ya ini 1, 2, 3. Wih. Saya kalah. Seorang guru mengalahkan seorang Karena tentara. beliau adalah guru saya juga. Oke, dan saya tidak tahu sebentar pulangnya bagaimana ya. Nanti kita atur di luar. Oke deh, terima kasih banyak buat Pak Marandov. Ya. Terima kasih buat kebaikan hatinya sudah datang berkunjung di Pojok Tunas Gloria Podcast. Semoga acara ini bisa memberkati banyak orang di luar sana. Amin, amin, amin. Titip salam buat keluarga yang di Papua. Siap, Kapan kami pulang sampaikan. Natal di sana lagi? Semoga ya angan-angan cita-cita untuk bisa bertemu berkumpul dengan keluarga dapat tercapai di tahun ini. Di tahun ini? Iya. Desember ini? Harapan saya. Harapan. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton podcast ini. Semoga dapat memberkati, menginspirasi semuanya di rumah. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi, Tunas Gloria Podcast ini punya satu hadiah buat Pak Bim Salabim. Nah, ini minta maaf tidak, kita sudah buka dari dosnya. Oh, ya? Oke, Dan Bim oke. Salabim. Iya. Oke deh, ini dia. Nah, ini ada satu hadiah buat Pak. Iya. Mungkin Pak buka ya? Saya yang buka atau Pak yang buka? Oh ya Pak yang buka. Atau kita bersama-sama Oke. saya. Cuma lebih romantis. Nah, ini Pojok ada Tunas Gloria. Pojok Tunas Gloria. Ya, semoga luar biasa. ya, semoga apa namanya? Apa nih gelas ya? Cangkir ini gelas Ya. ini bisa menemani Pak di kantor, di ruangan, di Di rumah. kantor dan paling sering akan di rumah. Oh, paling sering di Kalau rumah. di kantor nanti banyak tangan, saya takut jatuh pecah. Kalau di rumah kan saya akan taruh untuk jadi hiasan aja. Oh iya, mantap Jadi mantap. hiasan menjadi suatu kenangan bahwa saya pernah hadir di pojok Tunas Gloria. Iya, oke deh. Terima kasih banyak buat Pak dan buat semuanya. Ya. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe sehingga kami juga dapat terus bekerja memberkati Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang di rumah. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.